yang ada di PKBM ini. Mungkin sedikit kami ingin mengetahui dulu, ini usia siswanya kira-kira berapa ya? Jadi tahu gitu, maksudnya itu ada batasan gitu. Takutnya ada juga yang usia dewasa mungkin yang ikut di dalam kegiatan ini gitu. Campur Ibu, ada yang usia di atas, ada yang usianya sudah di atas 30 juga. Oh, jadi ya ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah beberapa punya anak. Berarti sebenarnya di sini kita sharing ilmu saja ya, sifatnya sharing ilmu, sharing informasi, karena kami yakin kalau sudah usianya dewasa biasanya pengalamannya lebih banyak juga ya, masalah kehidupan ya, apapun yang dihadapi di tengah masyarakat kan begitu ya. Juga anak-anak kami yang usianya masih remaja di sini ya, ini hal yang positif yang dilakukan dari PKBM supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Itu yang dilakukan saat ini. Mungkin langsung saja di sini ya, nanti kita sambil ini aja ya, silahkan saja nanti kalau misalnya ada informasi-informasi yang akan disampaikan juga oleh siswa juga, kami membuka diri untuk bisa menerima, dan kita pada prinsipnya sharing saja di sini. Tadi sudah perkenalan. Ibu moderator silakan di-share dulu apa punya Ibu apanya PPT-nya moderator. Iya, moderator tolong materinya ya. Ini semuanya siswa dari Tembilahan atau ada di daerah lain? Tembilahan, Bu. Tembilahan semua. Ya. Ada daerah lain, Bu. Ada juga ya. Tembilahan, Bu. Kota Baru, Bu. Kota Baru, bermacam-macam ya. Bu. Saya salah Bu. Bu, umurnya juga. Nggak salah. Bulan. Seberang Pebenungan. Bulan. Siapa tuh sulit salah? Tembilahan, Bu. Berapa orang semua siswa yang ada saat ini? Yang hadir juga? Yang hadir ada 30 orang berarti. 29. Ya. 29. Alhamdulillah ya. Banyak sekali ya siswa di sini. Ya. Sudah materinya? Bentar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan anak-anak kami yang hadir pada siang hari ini. Di sini kami dari Dinas Pendidikan diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya pendidikan masyarakat dalam menghadapi era society 5.0 ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya pendidikan dari masyarakat itu ada pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal. Jadi tidak 100% sama dengan yang dilakukan di sekolah-sekolah formal. Ini ada kemudahan-kemudahan sebenarnya pelaksanaan pendidikan di PKBM ini. Jadi program pendidikan masyarakat ini itu untuk memberdayakan masyarakat melalui apa saja. Salah satunya di sini bisa kita lihat adalah ya bahan selanjutnya pendidikan kecakapan hidup,
bagaimana kita mengenal diri kita dan kemampuan personal dari diri kita, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Bagaimana kita memahami sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Itu yang diharapkan dari mengapa kita terlibat dalam pendidikan masyarakat ini. Selanjutnya, kecakapan berpikir rasional, bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama di dalam kita melaksanakan apapun aktivitas kita, gitu ya. Kalau saat ini mungkin aktivitas kita di dalam lingkungan pembelajaran, gitu ya. Apalagi mungkin nantinya di pembelajaran ini bapak-bapak, ibu-ibu itu jarang sekali mungkin bertatap muka ya langsung ya. Jadi inilah yang agak kesulitan sebenarnya untuk menyatukan persepsi ya, bagaimana kita bisa bekerja sama sementara kita tidak berada di tempat yang sama, itu sebenarnya ya. Jadi komunikasi kita juga harus tetap aktif ya, saling menghargai di sini ya, antara teman-teman sama-sama peserta didik di PKBM. Itu yang kita harapkan juga dari pendidikan kecakapan hidup. Selanjutnya bagaimana kecakapan sosial kita, hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita, dengan para pendidik kita, ya, termasuk juga pemilik daripada satuan pendidikan ini, gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting, gitu ya, karena biasanya bagaimana kita berperilaku sosial ya, bagaimana kita bersosialisasi itu harus kita perhatikan ya. Jadi jangan salah bersosialisasi ya. Kadang-kadang ini yang bisa menimbulkan nantinya hal-hal negatif kalau kita tidak tepat dalam bersosialisasi kepada orang lain. Selanjutnya kecakapan akademik di sini kita dalam pembelajaran ini itu diharapkan itu bagaimana kita berpikir ilmiah. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah yang kita temui, ini jangan langsung kita memutuskan ya, atau kita langsung lakukan yang menurut kita kita saat itu ini yang benar, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus ada prosesnya ya. Jika ada timbul permasalahan ya dalam pelaksanaan pembelajaran juga begitu ya, apa yang harus dilakukan itu harus kita awali dengan bagaimana kita mengidentifikasi penyebab-penyebab daripada permasalahan yang timbul gitu ya. Selanjutnya bagaimana kita merencanakan setelah kita tadi mendapatkan apa saja yang menjadi penyebab dari permasalahan, maka kita merencanakan apa saja yang bisa kita lakukan dalam penyelesaian ini. Nah, dari perencanaan tadi maka nanti baru kita bisa laksanakan yang sesuai dengan yang ada dengan kita, dan itu sesuai kemampuan yang kita semua miliki. Itu. Selanjutnya bagaimana kecakapan kita vokasional ya, atau keterampilan dalam kejuruan. Berarti di sini kita akan melihat nanti bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik gitu ya, kita bakatnya sebenarnya kemana gitu. Jadi akan terlihat nanti di sini arah kita itu ya, apa yang akan kita tuju gitu ya untuk masa depan kita gitu. Dari apa yang kita lakukan di dalam pelaksanaan pendidikan ini nantinya itu. Nah, selain itu juga di sini di dalam pendidikan masyarakat itu ada namanya pendidikan anak usia dini. Itu adalah bagian juga dari pendidikan masyarakat. Ya, yang kita kenal selama ini adalah PAUD. Ya, kalau PAUD itu di dalam PAUD itu adalah induk ya, induk dari pendidikan anak usia dini itu sendiri. Kita tahu bahwa anak usia dini itu dari rata-rata usia 3 tahun ya sampai dengan usia 6 tahun ya. Biasanya kalau di bawah itu kan lebih sering pendidikan yang dilakukan di orang tuanya masing-masing. Nah, ini pendidikan usia dini ini kalau usia 3 sampai 4 tahun itu biasanya itu KB namanya, kelompok belajar ya. Sudah itu 5 sampai 6 tahun itu TK, sekolah TK ya. Jadi seperti itu. Ada juga seperti tempat penitipan anak ya. Ada lagi seperti tempat
pendidikan agama, itu juga bagian dari sekolah pendidikan anak usia dini. Nah, yang berikutnya itu adalah pendidikan kepemudaan. Kalau pendidikan kepemudaan ini ya kita bagaimana pemuda-pemuda yang ada itu harus diberikan ilmu ya tentang bagaimana organisasi yang ada di masyarakat ya, baik di sekolah atau di satuan pendidikan maupun nanti yang ada di masyarakat. Ya, contohnya kita bisa lihat di sini, bisa dalam bentuk pramuka, ya, olahraga, PMI, ya, Palang Merah ya, Palang Merah Indonesia itu seperti PMR, ya, untuk anak-anak SD sampai SLTA, KSR itu KOP sukarelawan untuk kuliah mahasiswa, dan TSR tenaga sukarelawan itu untuk orang dewasa. Selanjutnya bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, mungkin yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya lagi adalah pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, kalau untuk pemberdayaan perempuan ini, biasanya ini diarahkan bagi pasangan yang mungkin membutuhkan peningkatan ekonomi, kan begitu ya. Contoh juga ada lagi kalau di dinas P2KB P3A itu bagian pemberdayaan perempuan perlindungan anak, itu biasanya juga di sana akan dilatih gitu ya bagi ibu-ibu yang mungkin dia sebelumnya adalah ibu yang tunggal gitu, tidak memiliki anak tapi tidak memiliki suami atau berpisah dari suaminya gitu ya, atau ibu-ibu yang sudah pernah mengalami kekerasan dari dalam rumah tangga, itu juga bisa dilatih tentang pendidikan pemberdayaan perempuannya supaya dia mandiri untuk peningkatan ekonomi dan keluarganya. Selanjutnya pendidikan keaksaraan ini bisa dalam bentuk memberikan pendidikan membaca, menulis, berhitung ya bagi yang buta aksara, dan pendidikan serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ya, itu namanya kalau di kita ada LKP, di Inhil ini kemarin sih kita sudah ada pertemuan pelatihan untuk lembaga khusus pelatihan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan ya. Kita ada di beberapa kecamatan memiliki tempat pelatihan-pelatihan kursus itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam pendidikan masyarakat, ini adalah pendidikan kesetaraan. Inilah dia salah satunya PKBM. Ada paket A, paket B, dan paket C ya. Bagaimana harapan kita dengan adanya ini ya, pendidikan kesetaraan ini bisa mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam mereka berbuat ya, berperilaku juga gitu ya. Bagaimana nantinya peningkatan pengetahuannya kan begitu ya, untuk bisa diterapkan di masyarakat gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan di sekolah formal itu. Nah, di sini kita melihat dari apa itu pendidikan pada era society ya 5.0 ini ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Bagaimana mengembangkan solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi ya dengan kemajuan ekonomi ya, serta sistem ya integrasi antara dunia maya dan fisik ya. Jadi sekarang ini sudah zaman canggih kata orang ya. Semuanya sudah mudah melakukannya. Tinggal apakah aplikasi ini bisa kita manfaatkan ya, kita gunakan ya. Sudah itu apakah mendukung gitu ya tempatnya ya, keberadaannya untuk kita bisa melakukan hubungan sosial dengan banyak orang gitu ya, tentang apapun yang bisa kita dapatkan dari media sosial tersebut ya. Jadi sebenarnya dengan adanya seperti ini, sudah menggunakan aplikasi semua, kita banyak kemudahan sebenarnya untuk mendapatkan informasi tentang ilmu, termasuk pada saat kita duduk di pendidikan ini, di satuan pendidikan PKBM ini. Ya, kalau kita
tadi dapat informasi bahwa di sini kan Bapak Ibu maupun adik-adik dan anak-anak di sini itu tidak di dalam satu kecamatan. Jadi mungkin kalau untuk mengumpulkan mungkin memerlukan waktu khusus kan begitu. Tapi dengan adanya aplikasi ini ya, walaupun kita berada dimanapun, nah kita bisa bertemu ya di sana ya, bisa tadi berkomunikasi ya, saling bekerja sama begitu ya. Itu yang saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi seperti ini ya. Tapi kita harus ingat bahwa untuk penggunaannya itu harus dilakukan untuk hal-hal yang bersifat positif ya bagi kita maupun bagi orang lain. Nah, kita ketahui di sini untuk revolusi industri 4.0 dan society 5.0 diperlukan kecakapan hidup ya abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C ya. Bagaimana di sini kita kreatif kita yang diharapkan. Bagaimana kita menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebenarnya orang lain belum tahu atau orang lain tidak pernah terbayangkan untuk itu, untuk membuat sifatnya pembaharuan gitu ya atau inovasi kan begitu ya. Jadi kita kreatif, kita dulu mencari apa yang bisa kita lakukan dan orang itu belum lakukan gitu. Selanjutnya di sini juga bagaimana kita berpikir ini ya, critical thinking, berpikirnya itu intelektual gitu ya, cara kita berpikir itu maju ke depan gitu ya, berpikiran positif gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan maka kita harus berhati-hati gitu ya dalam memutuskan gitu ya. Jangan mengambil dari sisi negatifnya apapun yang kita dapatkan gitu. Ya, itu yang kita harapkan di dalam kita berpendidikan ini gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga bagaimana kita pemberian informasi melalui komunikasi yang baik ya. Jadi antar kita ya, antar kita dengan guru-guru kita kan begitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan pengelola untuk PKBM. Jadi kita harus saling menghormati, sudah itu berkomunikasi dengan baik. Itu yang kita harapkan ya. Selanjutnya ada di sini hubungan, kolaborasi kita, bagaimana hubungan kerjasama kita antar teman-teman kita nanti di dalam satuan pendidikan ini kan begitu ya, harus saling bekerja sama yang baik ya untuk mencapai kesuksesan di dalam pembelajaran ini. Karena kesulitan kita di sini sebenarnya dibedakan dengan sekolah formal. Mereka itu lebih mudah untuk kerjasama, melakukan komunikasi gitu, karena mereka selalu berjumpa gitu setiap saat. Sementara kita dengan jarak ya, tempat tinggal yang berbeda gitu ya, dengan usia yang berbeda kan begitu ya, dengan kesibukan yang berbeda, ini akan kita usahakan untuk menyatukan semuanya itu. Nah, itu yang diharapkan adanya saling kerjasama yang baik di antara kita semua untuk melakukan ini di dalam PKBM. Nah, di sini juga peserta didik diharapkan dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila, bagaimana nilai-nilai luhur dari Pancasila itu ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini adanya rasa ingin tahu ya. Jadi kita belajar itu bagaimana kita ingin lebih gitu ya. Lebihnya di hal yang positif ya. Jangan dianggap orang lain itu saingan kita. Tapi kalau kita melihat orang lebih, carilah sisi positif kita, menyebabkan kita juga lebih di tempat yang lain, di sisi yang lain. Itu yang kita harapkan. Dan kita tadi harus ada inisiatif ya, jangan menunggu saja ya. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya gurunya nanti misalnya tidak masuk atau terlambat masuk sementara saat itu adalah jadwal salah satu bapak atau ibu gurunya, maka kita juga harus inisiatif menghubungi karena ini ilmu yang akan kita dapatkan, manfaatnya untuk kita juga ya. Itu. Jadi kita lakukan apapun itu yang jangan sampai menunggu dulu dari pihak sekolah gitu ya atau satuan pendidikan. Buatlah hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa kita kembangkan untuk di sekolah kita maupun nanti untuk di luar daripada sekolah satuan pendidikan kita. Nah, kita harus gigih ya. Jadi jangan asal aja ya
Karena PKBM ini sebenarnya tidak berbeda sebenarnya untuk pendidikannya. Yang membedakan tadi kan cara dia belajar saja yang membedakan, tapi hasilnya semua akan sama. Di PKBM ini juga akan ada ujian begitu ya, sama persis seperti yang ada di sekolah formal. Dan ijazah yang dikeluarkan di PKBM ini itu langsung sama dari kementerian ya. Jadi Kementerian Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Itu ijazahnya sama, cuman membedakan kita tadi ada paket A, paket B, paket C dengan ijazah yang lain. Tapi ini dimanapun kita gunakan, ini adalah ijazah ini sah digunakan karena dia dikeluarkan sama-sama dari Kementerian Pendidikan. Ya, itu. Selanjutnya kita di sini mudah beradaptasi. Jadi karena kita tadi dari latar belakang usia yang berbeda ya, dengan tempat yang berbeda. Jadi bagaimana kita ini saling mendekatkan diri sama-sama semuanya ya. Karena walaupun usia itu tidak ini ya, malahan kalau kita perhatikan malah usia yang lebih dewasa itu kalau bertemu dengan yang muda-muda itu jadi kata orang lebih awet muda kan begitu ya. dengan usia-usia muda kita kembali rasanya ke muda kembali gitu ya. Jadi kita harus sama-sama beradaptasi, saling menghargai, menghormati yang muda, nanti harus menghormati yang tua ya, karena ini berkaitan dengan tadi profil pendidikan Pancasila itu paling tidak bagaimana kita bersikap, beretika gitu ya, berperilaku terhadap orang lain. Jadi kita saling menghargai di sini. Ya, memiliki jiwa kepemimpinan karena memang bagaimanapun Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik yang akan sekolah di sini, ini juga nanti akan menjadi calon pemimpin juga ya. Mana tahu seperti mungkin menjadi calon anggota dewan misalnya ya, atau nanti misalnya bekerja dimanapun begitu ya, karena kita mempunyai hak yang sama dengan sekolah formal lainnya, jadi seperti itu. Selanjutnya memiliki kepedulian sosial dan budaya ya. Jadi kita juga bagaimana apapun di lingkungan kita ya, kita sepertinya tuh harus empati ya, harus merasakan ya apa yang dirasakan orang lain ya. Sudah itu kita saling menghormati antar perbedaan di antara kita, mungkin suku kita yang berbeda ya, mungkin cara-cara kita bersikap atau budaya kita yang berbeda kan begitu ya. Jadi kita harus saling menghargai di dalam satuan pendidikan. Nah, di sini apa peran pendidikan masyarakat? Itu untuk para pendidik atau guru, di sini kita bisa lihat kreativitas ya, bagaimana kita harapkan peserta didik dan guru akan lebih kreatif dalam menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan dan siap untuk menerima tantangan di masa depan. Nah, memang sekarang kita tidak seperti dulu lagi ya, maksudnya itu antara guru dan pendidik ya, itu terlihat perbedaan yang sangat jauh gitu. Tapi kalau sekarang tidak. Ya, guru-guru kita adalah orang tua kita dan bisa juga tempat kita mencurahkan atau berbagi ya apapun permasalahan kita supaya tidak mengganggu daripada ini kualitas belajar kita. Jadi mungkin kita ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan sebenarnya pada saat kita sekolah itu kita agak terganggu ya pemikiran kita jadinya. Itulah kita bagaimanapun kalau untuk di pendidikan guru adalah orang tua kita. Jadi di rumah orang tua kita ada, di sekolah juga di satuan pendidikan kita memiliki orang tua juga ya. Jadi ini yang kami harapkan ya dari satuan pendidikan sendiri maupun anak-anak kami, mari kita menganggap bahwa di sekolah itu adalah hal yang menyenangkan karena di sini kita menggali ilmu, maka kita harus suka dulu ya, bahwa kita keinginan kita dulu, memang kita yang ingin untuk meningkatkan pendidikan sehingga kita merasa nyaman untuk bisa belajar gitu ya. Itu. Selanjutnya bagaimana berpikir kritis ya. Jadi peserta didik ya akan berpikir kritis dalam segala hal ya sehingga tercapai tujuan pembelajaran ya untuk menciptakan SDM yang unggul setara dengan pendidikan formal. Nah, ini ya. Jadi kembangkanlah ya apa kemampuan diri kita ya. Kita punya misalnya di sini
informasi ya yang mungkin guru kita tidak tahu gitu, karena sekarang sudah ini ya semua sudah mudah untuk dicari informasi ya melalui media sosial kan begitu. Jadi mungkin kita tahu informasi gitu ya yang di tempat satuan pendidikan kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu, mungkin kita memberikan saran, masukan, tapi cara pemberiannya itu dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi jangan sampai menyinggung ya atau membuat tidak nyaman dari si penerima apa ini tadi yang informasi dari kita tadi. Jadi sampaikanlah kritik itu dengan baik ya, positif ya, dan tidak menyinggung orang lain selaku penerima dari kritik itu. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya berkomunikasi, kita harapkan sini juga peserta didik kesetaraan dapat bersosialisasi dengan khalayak ramai dengan kemampuan dimiliki sehingga setara dengan pendidikan formal. Jadi jangan kita merasa oh kami ini tak ada apa-apa, kami kan cuma sekolah paket. Kalau yang hebat tuh kan orang sekolah formal tidak. Jadi yang membedakan kita tadi bagaimana cara kita ini aja menjalankannya saja. Tapi pendidikan itu kurikulumnya sama ya, semuanya ujiannya juga dilakukan sama gitu ya. Ijazahnya juga didapatkan dari tempat yang sama gitu. Jadi yang membedakan kita itulah tadi bahwa kalau formal itu memang harus ada tempat tertentu, ada khusus gitu ya, yang memang anak-anaknya harus setiap hari harus belajar gitu ya di tempat yang sama. Tapi kalau untuk paket ini itu lebih dimudahkan lagi ya untuk membantu masyarakat kita yang mungkin selama ini terhambat, masih terhenti pendidikannya, maka dimudahkan dengan cara pendidikan melalui PKBM ini. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik itu mempunyai hak yang sama untuk berkomunikasi ya dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Itu. Selanjutnya berkolaborasi ya. Jadi yang jelas tadi kita juga menyampaikan di sini ya bagaimana peserta didik dapat berkolaborasi dengan guru bahkan masyarakat menyelesaikan masalah secara terarah. Jadi saling bekerja sama ya untuk menghadapi permasalahan ya baik di lingkungan satuan pendidikan maupun yang ada di masyarakat. Utamakan berkomunikasi yang baik ya begitu ya. Itu yang kami harapkan karena permasalahan kita terkadang pendidikan tinggi tapi cara kita bersikap berperilaku pada orang lain itu rendah ya, sehingga tidak terlihat tadi dari hasil pendidikannya, kan sayang. Jadi kita sama dengan orang, pendidikan kita juga walaupun non formal tapi hasil keluarannya juga sama ya dengan ijazah yang sama, hanya bertuliskan bertambah paketnya saja. Jadi kita saling menghargai di antara kita semua. Nah, di sini kami dapat sampaikan ada ini ya, menurut Nelson Mandela ya, itu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat mengubah dunia. Jadi kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih ingin gitu ya, maksudnya itu belajar ya, masih ingin terus belajar ya, karena ilmu itu tidak boleh kita berhenti sampai sebatas kita dapatkan saja, tapi mari kita gali ilmu itu setinggi-tingginya ya, karena itu penting bagi kita ya, apalagi sekarang ini kalau kita menuntut anak kita lebih baik dari kita, maka dia akan mengembalikan kepada kita ya, biasanya seperti itu ya. Makanya kita dulu yang harus kita benahi, kita tetap belajar, mencari ilmu itu setinggi-tingginya, sehingga nanti kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak kita saat ini kita lebih mudah ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala PKBM Manarul Ilmi beserta jajaran. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik serta anak-anak siswa ya, siswa PKBM
yang kita walaupun dengan jarak yang membatasi, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi di sini. Ya, pada prinsipnya kami mendukung kegiatan ini. Ya, jika ada yang nanti ada yang ingin disampaikan kepada kita untuk bisa diselesaikan berkaitan dengan apapun yang terjadi permasalahan-permasalahan di satuan pendidikan kita, ya kami membuka diri untuk bisa menerima semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami kembalikan lagi kepada Ibu moderator kita ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Siti Munjiarni yang telah memberikan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ada pantun nih untuk Ibu. Jalan-jalan ke pasar pekan, jangan lupa membeli ikan. Terima kasih Ibu Siti Munjiarni. Saya ucapkan ilmu yang diberi sangatlah mengesankan. Terima kasih Ibu sudah hadir di hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Mungkin kesempatan yang lain. Baiklah. Sama-sama ya. Semoga bisa langsung bertemu kita semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baiklah, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini. Setelah materi ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, 30 menit setelah ini, sekitar 1 jam lagi ya, jam 4 sore kita jumpa lagi dengan materi yang berbeda, tentunya masih dalam rangka MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wabarakatuh.